Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini kita akan membahas beberapa manfaat jerami untuk pakan sapi yang tidak disangka-sangka. Selain manfaat jerami itu mempermudah bagi peternak sapi, juga itu ada kelebihan yang lain. Atau untuk manfaat yang lain selain dari pakan sapi, nanti ada manfaat-manfaat yang lain jerami padi itu. Mari kita simak videonya, tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, seperti biasa, silakan menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Baik sobat semuanya, ini dia penampakan jerami yang sudah ditumpuk oleh peternak sapi. Nah, ini untuk persiapan pakan sapi 1-2 bulan yang akan datang. Keuntungannya ketika musim hujan, kita atau peternak sapi tidak repot lagi cari rumput, tinggal mengambil di sini. Nah, ini kelebihannya kalau kita mempunyai stok jerami. Adapun proses penumpukan sebelum ditumpuk di gudang ini, peternak sapi itu ngambil dari sawah, terus sebelum ngambil sawah dijemur dulu di bawah sinar matahari, dibeber, diratakan di lapangan, nah, dikeringkan melalui dijemur, supaya kenapa? Agar awet. Jerami ditumpuk di dalam gudang satu agar awet, ya nggak gampang rusak ya, gampang rusak. Selanjutnya, karena sapi peternak ini tuh kurang suka kalau jerami yang basah, senangnya jerami kering, dia dikasih jerami kering, dikeringkan dulu. Nah, setelah dibeber, manfaat yang lain selain mengenyangkan sapi, jerami juga banyak manfaat untuk ayam dan bebek, karena masih ada bulir-bulir padi yang tercampur dengan jerami itu untuk pakan ayam dan bebek. Nah, ini sudah dimakan, sisanya itu masih banyak padi-padi yang tersisa, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam, pakan bebek. Senang sekali dia makan. Jadi jeraminya dimakan oleh sapi, sisa-sisa bulir-bulir padi yang terbawa di jerami itu juga bisa dimanfaatkan untuk makan ayam dan bebek. Karena sudah penuh satu gudang, otomatis padinya banyak. Nah, itu juga pedetan, anak sapi yang 1-2 ini, itu juga harus dikasih makan. Selain menyusui dari induknya, juga dikasih makan. Nah, kasih makan rumput-rumputan, dibelajari cara makan jerami. Nah, caranya dicampur dengan dedak. Nah, itu dikasih dedak agar dia lahap makan. Nah, ini ini anak-anak sapi yang di pinggir ini sapinya jantan, yang tengah itu sapi betina, yang putih itu sapi betina. Nah, itu dibelajari makan. Supaya kenapa? Agar induknya itu nggak kerepotan diambil banyak susunya oleh anaknya. Kalau nggak dikasih makan penunjang kayak rumput, jerami, dia otomatis murni minum susu dari induknya toh. Nah, itu bisa kerepotan. Yang kedua, indukan sapi diusahakan jangan dikasih jerami saja. Jadi jerami itu dikasihnya pagi hari, dikasih pagi hari. Nanti kalau siang dikasih rumput-rumputan, rumput hijau, terus kasih mineral untuk kayak sapi yang menyusui ini, sapi lagi menyusui itu perlu
mineral dan diperbanyak hijau-hijauannya agar untuk penunjang, penopang susunya, memproduksi susu dengan lancar untuk menyusui anakannya atau pedetannya. Nah ini sisa selesai dijemur, kan ada padi yang jatuh di bawah. Nah itu kita memelihara ayam, memelihara bebek. Nah bulir-bulir padinya masih jatuh di lapangan. Ini bisa untuk pakan ayam, nggak perlu beli pelet ayam, pelet itu bukan nggak perlu, maksudnya untuk menghemat biaya kita pakai makanan bulir-bulir padi ini. Ayamnya dan bebeknya itu cepat bertelur, cepat berkembang biak dengan sehatnya. Nah ini itu bebeknya lagi di lapangan, biasanya rocos, tapi karena dia takut tadi saya dekat buyar ke pinggir direkam. Ini kayak ayam ini juga masih cari-cari, kita dekat dia takut ke pinggir, kalau kita jauh baru dia. Nah jadi seperti bebek ini makan bulir-bulir padi. Nah sekarang kita melihat tanaman rumput untuk persediaan pakan sapi. Ini di belakang rumah peternaknya. Nah ini jerami yang ditumpuk di dalam gudangnya dari bambu. Yaitu bagi sobat semuanya yang mempunyai perkarangan samping rumah kosong atau depan rumah atau belakang rumah, bisa digunakan untuk ditanam rumput odot maupun rumput untuk pakan sapi. Ini baru diambil, diarit 5 hari yang lalu. Nah, jadi sudah muncul sekitaran berapa senti ya, 3 atau 4 senti, bahkan 5 senti tingginya. Baru 5 hari sudah tinggi 5 senti, berarti 1 hari 1 senti. Nah ini dikasih waring jaring ini fungsinya agar unggas kayak ayam, bebek itu tidak masuk ke dalam sini terus memakan rumput-rumput ini, karena unggas juga senang dengan rumput-rumput seperti ini, dimakan nih. Nah kalau sudah dimakan ya dia nggak bisa berkembang. Ini karena dikasih aja kasih pagar pembatas kayak jaring dari plastik itu. Nah jadi dia aman. Satu, yang kedua, karena sapi itu sudah jadi kodratnya makan rumput-rumputan hijau. Nah ini kita perlu mensiasati agar sapi itu bisa tercukupi rumputan segar